pernikahan peneguhan nikah dari Saudara Revin Ambesa dan Saudari Yuvelin Hipuda. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut kedatangan kedua mempelai. Saya serahkan anak saya jaga dari awalnya. Saya akan menjaga amanah dan rasa kasih terlalu. Perjalanan kisah cinta kedua mempelai, keduanya yang telah menjalin hubungan selama 9 tahun, yang dipertemukan di sekolah SMA Agathos. Lalu ketika keduanya lulus SMA, mereka harus dipisahkan oleh jarak dan waktu. Tetapi mereka terus menjaga kesetiaan mereka hingga akhirnya keduanya lulus dari perguruan tinggi dan memutuskan untuk hidup bersama-sama sampai selama-lamanya. Kedua mempelai dan para hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah peneguhan pernikahan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu yang mengatakan Kau Tahu Hatiku Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengetahui hati, kerinduan kita, bahkan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah peneguhan pernikahan dari Saudara Revin dan Saudara Yuvelin. Tuhan Kau memberkati kelancaran ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita nyanyikan lagu yang mengatakan sungguh besar setia. Tidak ada ketakutan, tidak kekhawatiran di dalam janji dan kasih setia-Mu. Hidup selalu bersama sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Pada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Hari ini saya sangat senang sekali karena kedua mempelai bisa menikah di hari ini. Mereka bisa diberkati, dan mari kita langsung saja membaca Alkitab di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari bagaimana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana dia menasihatkan jemaat yang ada di Filipi, bagaimana mereka harus bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Antara kedua mempelai ini, mereka ketika mereka bersatu supaya merendahkan diri, sentral atau fokus utama mereka atau teladan yang mereka harus ikuti yaitu Kristus. Tidak ada hal lain yang mereka harus menjadikan pusat supaya apa? Menjadikan mereka satu, bahkan merendahkan diri. Tetapi membangun sebuah rumah tangga yang jelas mereka harus apa? Bersatu, merendahkan diri seperti Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan kedua mempelai yang diberkati Tuhan. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang terkenal dengan jemaat yang baik-baik saja. Jemaat yang selalu bersuka cita, jemaat yang kelihatannya tidak ada masalah. Tetapi kita melihat di sini bagaimana mereka sampai kepada suatu titik, mereka juga apa? Mulai terpecah belah. Kita akan masuk lebih dalam lagi, tetapi kita akan melihat bahwa apa arti dari pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang sudah dirancang oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama, dalam Kejadian 2 ayat 18, di situ bagaimana Alkitab berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik manusia itu seorang diri, sehingga apa? Dia menjadikan Hawa dari tulang rusuk Adam. Jadi kalau hari ini masih ada yang sendiri-sendiri, Alkitab berkata bahwa itu tidak baik. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Tetapi ingat, dalam Kejadian 1 ayat 28, di situ Alkitab berkata bahwa lalu Allah memberkati mereka dan Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi fakta, bukti menyatakan hari-hari ini mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Baru apa? Mereka pergi ke gereja dan pendeta memberkati mereka. Tetapi saya bersyukur bahwa kedua mempelai ini, mereka terus menjaga kekudusan mereka. Dan hari ini apa? Mereka menyerahkan diri mereka supaya diberkati. Baru memasuki rumah tangga mereka. Kita melihat bahwa Rasul Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka apa? Bersatu, merendahkan diri seperti Kristus. Yang Paulus minta kepada mereka adalah apa? Sempurnakanlah sukacitaku. Paulus menganggap bahwa ketika jemaatnya masih berada di relnya Tuhan, mereka masih hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah suatu kebanggaan, suatu sukacita bagi pribadi Paulus sendiri. Sehingga dia bilang kepada jemaat yang ada di Filipi, sempurnakanlah sukacitaku. Mereka yang awalnya jemaat yang selalu bersatu, terpecah belah. Di sini kita melihat di ayat yang pertama, di situ Paulus bilang bahwa di dalam Kristus ada nasihat. Setelah ada nasihat, ada penghibur kasih. Setelah ada penghibur kasih, ada persekutuan roh. Terkadang kalau kita mempunyai orang tua, contoh kita mempunyai
sudah pasti kita semua mempunyai orang tua. Dia memberikan nasihat kepada kita. Setelah dia memberikan nasihat, mungkin dia pergi begitu saja, tidak memberikan penghiburan kepada kita. Entah kita mau menerima atau tidak, dia tidak peduli. Intinya sudah memberikan nasihat. Tetapi Rasul Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Filipi, di dalam Kristus ada nasihat. Setelah ada nasihat, ada penghiburan kasih. Bagaimana Paulus minta kepada jemaat yang ada di Filipi, sempurnakanlah sukacitaku. Hal yang pertama, yaitu mereka harus apa? Sehati, sepikir. Di dalam menjalankan hubungan rumah tangga, membangun suatu rumah tangga, mereka harus apa? Sehati, sepikir. Jemaat yang ada di Filipi juga, Rasul Paulus minta kepada mereka, sempurnakanlah sukacitaku dengan cara kalian sehati, sepikir. Sukacita, kesempurnaan sukacita saudara Revin atau saudara Verlin itu ada ketika kedua mempelai mempunyai apa? Sehati, sepikir dalam rumah tangga itu. Itu yang Paulus minta kepada jemaat yang ada di Filipi. Sempurnakanlah sukacitaku dengan cara kalian sehati, sepikir dalam menjalin hubungan rumah tangga. Setelah dia bilang sehati, sepikir, kalian juga apa? Sehat, satu hati, satu jiwa, satu roh, dan satu tujuan. Ini berarti bahwa bukan hanya kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi harus melihat orang lain juga. Jemaat yang ada di Filipi mulai terpecah belah karena apa? Mulai mementingkan diri sendiri, sering mendapat pujian yang sia-sia, sehingga akhirnya apa? Jatuh, terpecah belah. Jangan sampai hal itu terjadi dalam rumah tangga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di sini Rasul Paulus bilang, setelah kalian harus sehati, satu jiwa, satu roh, dan satu tujuan, dia juga bilang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Seperti yang saya bilang, istri tidak mencari kepentingan diri sendiri, suami pun tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi dua-duanya harus saling melengkapi. Kepentingan suami adalah kepentingan istri juga, kepentingan istri adalah kepentingan suami juga, sehingga kedua-duanya tidak mementingkan diri sendiri. Tadi saya juga bilang bahwa mereka sering mendapatkan pujian yang sia-sia. Ya jelas, jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat yang selalu baik-baik saja, terkenal dengan jemaat yang selalu sukacita. Tetapi di sini, di satu titik, bagaimana mereka mulai apa? Terpecah belah. Karena apa? Mempunyai kepentingan diri sendiri, mendapatkan pujian yang sia-sia. Jangan sampai kita membangun rumah tangga mulai mementingkan diri sendiri. Karena sering mendapat pujian yang sia-sia, akhirnya apa? Tidak bersatu seperti Kristus. Di sini Paulus menggambarkan bagaimana Kristus, dia adalah pribadi yang merendahkan diri. Di situ dia di Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang 11, di situ jelas Paulus sudah menggambarkan bagaimana Kristus dia sudah merendahkan diri. Merendahkan diri, mati di atas kayu salib, sama seperti kita manusia. Sehingga Paulus menggambarkan bersatu, merendahkan diri seperti Kristus. Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Filipi, jangan kalian mencari pujian yang sia-sia, tetapi carilah kepentingan orang lain. Kepentingan suami itu termasuk kepentingan istri juga. Tidak bisa masing-masing mempertahankan egonya, masing-masing mulai egois, tidak mau memperdulikan satu sama lain. Menikah bukan berarti saya menikah, bukan berarti supaya saya bahagia. Saudara Revin menikah bukan berarti supaya saudara Verlin bahagia. Tetapi saudara Revin menikah supaya saudara Verlin bahagia. Begitupun saudara Verlin menikah supaya saudara Revin bahagia. Jadi bukan berarti saudara Revin menikah supaya saudara Revin bahagia. Tidak seperti itu saudara-saudara. Tetapi saudara Revin menikah supaya saudara Verlin bahagia. Begitupun sebaliknya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya sudah bilang bahwa Paulus bilang kepada mereka harus apa? Mempunyai sehati, sepikir, satu jiwa, satu roh, satu tujuan. Setelah itu dia bilang, hendaklah kamu rendah hati. Kalau kita berusaha untuk bersatu, maka harus ada hati,
harus ada rendah hati dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita masing-masing mempertahankan ego kita, lalu kita mengharapkan harus bersatu. Dalam menjalin hubungan rumah tangga yang jelas, rendah hati perlu dalam kehidupan antara dua mempelai. Baik dalam istri, suami, anak-anak juga itu perlu. Paulus minta kepada jemaat yang ada di Filipi, hendaklah kamu rendah hati seperti Kristus. Dia menggambarkan semuanya, pusat semuanya dari Kristus. Tidak ada manusia lain yang rendah hati, yang bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Sehingga Paulus menjadikan Kristus pusat sebagai semuanya itu. Dalam menjalin hubungan rumah tangga juga harus menjadikan Kristus pusat atau sentral dalam kehidupan rumah tangga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menganggap saudara seiman kita lebih baik dari diri kita? Yang pertama, menyoroti kejelekan diri kita sendiri. Yang kedua, menyoroti kebaikan orang lain. Jadi artinya kita tidak selalu berkata bahwa saya baik, saya begini, dan orang lain begitu, orang lain tidak baik, orang lain seperti ini, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita lakukan yaitu jangan menganggap diri kita di atas. Yang ketiga yaitu menyoroti karunia orang lain yang tidak kita punyai. Mungkin hari ini orang lain mempunyai karunia berbahasa roh, bernubuat, dan lain sebagainya. Dan kita harus menganggap itu sebagai suatu pujian, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang tidak kita punyai. Tetapi kita apa? Bersyukur. Ketika kita sudah sampai di titik itu, maka kita akan disebut orang yang rendah hati. Setelah merendahkan rendah hati, yang selanjutnya adalah menganggap yang lain lebih utama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menganggap yang lain lebih utama. Menganggap yang lain lebih utama. Seperti tadi saya bilang bahwa menikah bukan supaya saya bahagia, tetapi menikah supaya pasangan saya lebih berbahagia. Artinya apa? Menganggap yang lain lebih utama dibanding diri kita sendiri. Ketika kita sampai di titik itu, Alkitab berkata bahwa engkau sudah bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Pesan saya buat kedua mempelai di siang hari ini, Kristus adalah pusat atau sentral dalam menjalin hubungan rumah tangga. Menikah adalah rancangan Tuhan dari awal. Jadi kalau sampai hari ini saudara berdua bisa menyerahkan diri untuk diberkati, maka itu adalah sesuatu yang sudah dirancang dari awal. Dan ketika menjalin hubungan rumah tangga, ingat bahwa Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu, dan hai istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan tanduklah suamimu, atau suamimu tanduklah istrimu. Tidak seperti itu saudara-saudara. Tapi Alkitab bilang, hai suami, kasihilah istrimu, dan hai istri, tunduklah kepada suamimu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberkatan. Saya persilahkan pengantin silahkan berdiri. Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Sekarang di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat Allah, saya memberikan kesempatan kepada saudara Revin untuk antara kedua mempelai untuk saling berhadapan. Saya Revin berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Verlin Huda, sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun
dan damai dalam sepanjang hidup ini. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan janji nikah dari mempelai perempuan, mempelai wanita. Saya, Catherine Kikuda, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Revin, Mirsa, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Saudara-saudara, sekarang kita akan melihat keduanya saling memasang cincin. Tetapi dengan ini saya mau mengatakan, Tuhan kiranya meneguhkan Revin dan Verlin. Mulai hari ini sampai seterusnya, kalian diteguhkan sebagai pasangan suami istri yang terikat karena cinta. Sekarang ambillah cincin ini dan Revin silakan memasang kepada jari manis tangan kanan Verlin. Sekarang Verlin memasang kepada jari manis tangan kanan saudara Revin. Kamu ngomong kurang manis. Cincin terbuat dari logam yang mulia, kiranya cinta saudara berdua mulia selamanya. Cincin adalah lambang kesetiaan terbuat dari logam yang mulia. Kiranya cinta saudara berdua mulia selamanya. Cincin adalah lambang kesetiaan, tetapi kami percaya bahwa Kristus adalah sumber kesetiaan itu. Sekarang kedua pengantin silakan berlutut. Juga berurat minta ampun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di siang hari ini saya memberkati Verlin dan Revin sah menjadi suami istri di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyaksikan kedua pasangan mempelai pria membuka cadar dari mempelai wanita. Tapi sebelumnya mereka berdua saling berhadapan, sembunyi-sembunyi dalam mewujudkan cinta kasih mereka. Tetapi hari ini mari kita sama-sama menyaksikan cinta, wujud nyata cinta dari mempelai pria dari dalam hatinya. Tiga kali. Pengantin, silakan balik. Silakan duduk kembali. Sebuah nikah yang sangat luar biasa. Dan saat ini pengantin akan memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua mereka karena sejak dalam kandungan kedua mempelai dan saudara Revin dan saudara Verlin dirawat baik-baik dan dijaga oleh keluarga. Silakan. Bikin beta Masih bisa itu. Masih.
Dipersilakan duduk kepada kedua mempelai sebagai tanda saat mereka setelah saya sebagai pasangan suami istri di hadapan Tuhan dan di hadapan negara. Dan saat ini saya persilakan kepada majelis untuk memberikan Alkitab dan surat nikah kepada kedua mempelai. Silakan berdiri. Keduanya dipersilakan duduk kembali. Keduanya telah menjadi satu tubuh dalam Kristus dan akan memberikan persembahan sulung sebagai tanda ucapan syukur karena telah hidup bersama. Kedua mempelai diharapkan maju dan petugas persembahan dipersilakan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku